Shalom, selamat pagi Pak Erik, kakak dan teman-teman semua. Sebelum saya berbagi renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat kami tertidur lelap, hingga pada saat kami terbangun di pagi hari dengan tanpa kekurangan sedikit pun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama untuk mengenal lebih dalam lagi tentang firman-Mu. Kiranya tangan-Mu berturut campur atas kami, agar kami dapat memahami ajaran-ajaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan kali ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, segala hormat kemuliaan hanya padamu. Haleluya. Amin. Halo semua, gimana nih kabarnya? Kakak kelas 12, gimana kesan-pesannya selama ujian seminggu yang lalu? Masih aman? Semoga nanti nilainya memuaskan sesuai dengan ekspektasi ya kakak-kakak. Nah, renungan kali ini bakal ada sangkut pautnya nih sama kita yang udah berjuang selama ini. Jadi sebelum berlama-lama lagi, mungkin udah ada yang persiapan untuk berangkat sekolah atau yang renungannya malam, itu mau istirahat supaya ntar bangun-bangun bisa menyambut pagi Sabtu yang cerah gitu kan udah weekend ya. Atau mungkin ada yang lagi ngerjain tugas yang literally numpuk banget. Jadi saya di sini akan nemenin kalian selama mungkin 5 menit ke depan. Jadi renungan kali ini diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-23 yang berbunyi, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Amin. Nah, teman-teman, saya pernah dengar cerita nih tentang seseorang yang bernama Victoria Arlen. Ketika berusia 11 tahun, ia mengalami pembengkakan di bagian otak dan tulang belakang yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan koma. Dokter yang merawatnya menyatakan bahwa penyakit Victoria tidak dapat disembuhkan. Tetapi walaupun telah mendengar vonis dari dokter, keluarganya tidak berputus asa dan mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Setelah 4 tahun mengalami koma, Victoria mulai bisa menggerakkan anggota-anggota tubuhnya. Dokter yang merawatnya heran bagaimana mungkin orang yang koma selama 4 tahun mendadak menjadi sembuh. Bahkan nih, Victoria pernah mewakili negaranya, Amerika Serikat, mengikuti lomba renang di Paralympic, yaitu ajang pertandingan olahraga yang diikuti oleh atlet difabel. Teman-teman, ketika Zakaria sedang menjalankan tugasnya sebagai imam di dalam bait Tuhan, malaikat Gabriel datang kepadanya dan memberitahukan bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Istrinya, Elizabeth, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mendengar berita itu, Zakaria tidak percaya sebab ia dan istrinya sudah lanjut usia. Namun demikian, malaikat Gabriel menegaskan bahwa hal itu akan terjadi. Karena tidak percaya, maka Zakaria menjadi bisu sampai ketika anaknya lahir. Nah, saat Zakaria keluar dari bait Tuhan dalam keadaan bisu, orang-orang lain yang berada di luar menjadi tahu bahwa Zakaria telah mendapat penglihatan di sana. Mungkin di antara kita pernah merasa cemas dan gak yakin sama diri sendiri. Kayak misalnya abis ulangan, kita merasa kalau nanti nilai kita gak memuaskan, dan kadang kita juga mikir, walaupun aku belajar sekalipun, mau gimana pun gak mungkin juga sih dapat 100 atau gak mungkin juga sih dapat di atas KKM. Padahal kita gak pernah tahu gitu, walaupun misal emang dapat nilai yang gak memuaskan, suatu ketika bisa aja Tuhan mengirimkan seseorang untuk kita, buat kita bisa jadi lebih baik lagi, kayak belajar
bareng, ngabis bareng sama orang itu sampai pada akhirnya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Teman-teman, Tuhan punya berbagai cara untuk menyatakan kehendaknya. Bahkan ya, hal yang tidak mungkin sekalipun bisa dibuatnya menjadi mungkin. Itu terjadi karena Tuhan kita Maha Kuasa. Tuhan bisa bertindak apa saja melibatkan siapapun untuk mewujudkan rencananya. Jadi teman-teman, janganlah kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan bisa berbuat apa saja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Oke teman-teman, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, mari kita berdoa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus menyertai kami selama kami menjalankan aktivitas hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam masa pemulihan. Berkati mereka ya Tuhan, sertai mereka hingga mereka dapat kembali beraktivitas lagi. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.